Di tengah hingar-bingar pertempuran yang terus memanas di Timur Tengah, dunia kembali dikejutkan oleh sebuah peristiwa tak terduga. Sebuah ledakan hebat mengguncang Bandara Internasional Ben Gurion, jantung transportasi Israel. Ratusan warga sipil dilaporkan terluka dalam kekacauan yang mendadak. Namun, di balik kepanikan tersebut, muncul suara-suara dari berbagai penjuru dunia yang menyebut peristiwa ini sebagai karma. Langit Tel Aviv pagi itu tampak biasa saja, biru pucat tanpa awan, dengan suara pesawat yang silih berganti lepas landas dari Bandara Internasional Ben Gurion. Suasana tampak tenang, penuh rutinitas, seolah tidak ada yang salah dengan dunia. Para petugas bandara sibuk mengatur jalur penerbangan, turis dari berbagai negara memenuhi ruang tunggu, dan kendaraan hilir mudik di jalan akses menuju terminal. Tidak ada satupun yang menduga bahwa dalam hitungan detik, semuanya akan berubah total. Ledakan dahsyat tiba-tiba mengguncang sisi timur landasan pacu. Dentuman keras disusul dengan kobaran api yang menyala tinggi, mengejutkan seluruh isi bandara. Asap hitam mengepul pekat ke langit, menutupi pandangan dan menimbulkan kepanikan massal. Orang-orang berteriak, berlarian, dan berusaha menyelamatkan diri. Pecahan kaca beterbangan, sementara sirene peringatan berbunyi tak henti-henti, memekakkan telinga. Pasukan keamanan langsung dikerahkan, namun mereka sendiri terlihat kebingungan. Tidak ada peringatan sistem, tidak ada alarm rudal, tidak ada aktivitas mencurigakan yang terdeteksi sebelumnya. Semua terjadi begitu cepat dan mendadak. Kamera pengawas hanya menangkap cahaya putih kecil di langit sesaat sebelum ledakan. Tidak cukup untuk mengidentifikasi apakah itu proyektil, drone, atau fenomena lain yang belum diketahui. Beberapa penumpang dari luar negeri, yang sempat merekam dengan ponsel mereka, mengunggah video detik-detik ledakan. Dalam hitungan menit, video tersebut viral di media sosial. Dunia pun terkejut, namun yang mengejutkan bukan hanya ledakannya, melainkan reaksi publik. Kolom komentar diwarnai dengan sindiran dan cemoohan, menyebut bahwa mungkin inilah saatnya Israel merasakan ketakutan yang selama ini mereka sebarkan di wilayah lain. Apakah ini balasan atas ratusan serangan udara ke Gaza? Tulis salah satu komentar dari Timur Tengah. Setelah bertahun-tahun kalian menghancurkan rumah-rumah kami, sekarang rumah kalian yang terbakar, tulis yang lain. Meme dan video satir pun bermunculan, memperlihatkan adegan ledakan dengan caption menyakitkan hati bagi sebagian orang. Tapi dianggap keadilan oleh yang lainnya. Pemerintah Israel langsung menggelar konferensi pers darurat. Mereka belum bisa memastikan siapa yang bertanggung jawab, tapi menyebutnya sebagai insiden keamanan besar. Bandara Ben Gurion ditutup total, seluruh penerbangan dialihkan, dan warga di sekitar diminta tetap di dalam rumah. Ketegangan menyebar cepat, bukan hanya di Tel Aviv, tapi hingga ke kota-kota perbatasan. Namun lebih mengganggu dari ledakannya adalah sunyinya media barat. Tak seperti biasanya, pemberitaan soal insiden ini terkesan lambat dan setengah hati. Hal ini memancing spekulasi baru, apakah dunia memang mulai berubah? Apakah simpati terhadap Israel sudah mulai luntur setelah bertahun-tahun konflik yang tak pernah berakhir? Di balik reruntuhan bangunan kaca, jeritan korban, dan kekacauan bandara, dunia menyaksikan sebuah simbol baru. Bahwa bahkan pusat transportasi paling aman sekalipun tak bisa menghindari balasan dari ketidakadilan. Di tempat yang selama ini menjadi gerbang kekuatan Israel, kini hanya ada debu, asap, dan rasa takut yang sama, yang dulu hanya dikenal oleh mereka yang hidup di balik tembok pemisah. Sore hari setelah ledakan, langit Tel Aviv berubah muram. Asap dari bandara masih membumbung, menghitamkan cakrawala. Suara helikopter militer dan kendaraan taktis memenuhi udara. Rumah sakit di sekitar kota penuh sesak, bukan hanya oleh korban luka, tetapi juga oleh keluarga yang panik mencari kerabat mereka yang menghilang sejak insiden pagi itu. Ketegangan tidak hanya terasa di lapangan, tapi juga di ruang-ruang kekuasaan. Para pejabat tinggi Israel menggelar rapat darurat di bunker militer, berusaha mencari tahu siapa yang mampu melakukan serangan begitu presisi tanpa terdeteksi. Namun hingga malam menjelang, tidak ada satupun kelompok yang mengaku bertanggung jawab. Lebih dari itu, radar pertahanan Iron Dome yang biasanya bisa menangkap sinyal sekecil apapun, kali ini benar-benar kosong. Tidak ada deteksi, tidak ada alarm. Seolah ledakan itu bukan hasil serangan konvensional, melainkan sesuatu yang berasal dari titik buta pertahanan modern. Hal ini membuat banyak kalangan mulai berbisik. Mungkinkah ini bukan serangan biasa? Sementara itu,
dunia maya terus membara. Di media sosial, tagar Ben Gurion Down dan Karma for Gaza melesat ke puncak tren global. Berbagai video editan beredar, menunjukkan perbandingan antara rumah-rumah warga Palestina yang runtuh dengan kondisi bandara yang kini luluh lantak. Netizen dari negara-negara mayoritas Muslim menyebut ini sebagai pembalasan tanpa peluru, balasan atas tangis anak-anak yang selama ini tak pernah masuk berita utama. Media di beberapa negara Eropa mulai memberitakan insiden ini dengan sudut pandang yang lebih netral. Mereka menyebut ledakan di Ben Gurion sebagai kejadian memalukan yang membuka kelemahan sistem keamanan Israel yang selama ini diagung-agungkan. Sejumlah pengamat militer menyindir bahwa mungkin ini adalah bentuk alarm Tuhan. Bukan rudal, bukan drone, melainkan peringatan dari langit yang tak bisa dihindari. Di dalam negeri Israel sendiri, muncul kekhawatiran baru. Demonstrasi kecil mulai muncul di beberapa titik. Warga yang marah menuntut jawaban. Bagaimana mungkin fasilitas paling vital bisa hancur dalam hitungan detik? Ada yang menyalahkan pemerintah, ada pula yang menganggap ini sebagai konsekuensi dari kebijakan militer yang terlalu agresif terhadap negara tetangga. Suara-suara perpecahan mulai terdengar, dan ketakutan mulai menggantikan rasa percaya diri nasional. Di Gaza, Rafah, hingga Nablus, suasana justru berbeda. Tak ada perayaan besar-besaran, namun senyum tenang terlihat di wajah-wajah yang selama ini penuh luka. Bagi mereka, ini bukan kemenangan, tapi pengingat bahwa penderitaan mereka akhirnya mendapat perhatian. Seorang ibu di Han Younis berkata dalam sebuah wawancara, "Kami tidak bersorak. Kami hanya mengucap Alhamdulillah, karena akhirnya mereka tahu rasanya kehilangan sesuatu yang dianggap tak mungkin disentuh." Rekaman video dari pengungsi Palestina yang mendoakan keselamatan warga sipil Israel bahkan menjadi viral. Dunia terkejut, di saat banyak pihak menertawakan tragedi ini, justru korban konflik sesungguhnya menunjukkan sisi kemanusiaan yang lebih tinggi. Namun, tanggapan ini bukan tanpa sindiran. Kami tidak membalas dengan roket. Kami balas dengan doa. Dan lihat apa yang terjadi, kata seorang remaja di tepi barat. Israel kini dalam posisi yang aneh. Terluka, tapi juga dipermalukan. Tak ada musuh yang bisa ditunjuk. Tak ada perang yang bisa dimulai sebagai balasan. Mereka menghadapi musuh yang tak kasat mata. Ketakutan, tekanan publik dunia, dan bayangan karma yang selama ini mereka abaikan. Ledakan itu bukan hanya menghancurkan dinding bandara, tapi juga meruntuhkan rasa kebal yang selama ini melindungi mereka secara psikologis. Pasukan tambahan mulai disebar ke instalasi-instalasi penting lainnya. Pemerintah berjanji akan meningkatkan sistem pertahanan dengan teknologi baru. Namun, pertanyaan terbesar masih menggantung di udara. Bagaimana jika ini bukan soal teknologi? Bagaimana jika yang datang bukan rudal, tapi konsekuensi? Di layar televisi, tayangan ulang ledakan diputar berulang-ulang. Tapi yang paling menyesakan adalah rekaman detik-detik sebelum kejadian. Ketika langit masih tenang, ketika semua orang merasa aman. Saat itu, tidak ada tanda-tanda peringatan. Dan mungkin, itulah yang paling menakutkan. Karena jika serangan datang tanpa tanda, bagaimana bisa mereka bersiap untuk yang berikutnya? Malam ketiga setelah insiden, suasana di Tel Aviv masih diliputi ketegangan. Bandara Ben Gurion kini berubah menjadi zona militer. Dijaga ketat oleh pasukan bersenjata lengkap. Garis polisi membentang di mana-mana, dan kendaraan lapis baja ditempatkan di setiap sudut terminal. Namun meski pengamanan diperketat, rasa takut tidak bisa dibendung. Bukan hanya takut akan serangan berikutnya, tapi juga karena mereka tak tahu apa yang sebenarnya sedang mereka hadapi. Di balik layar, pemerintahan Israel dilaporkan mengalami tekanan internal. Para pejabat tinggi terpecah pendapat, ada yang ingin membalas dengan kekuatan penuh ke wilayah-wilayah yang dicurigai, sementara lainnya memilih bersikap tenang dan menyelidiki lebih dalam. Namun satu hal yang mereka sepakat, reputasi mereka sebagai negara dengan pertahanan terbaik telah tercoreng. Dan itu lebih menyakitkan daripada kerusakan fisik apapun. Laporan intelijen yang masuk tidak membawa kejelasan. Tidak ada sinyal drone, tidak ada sisa bahan peledak asing, tidak ada sidik jari digital. Beberapa petinggi militer mulai menduga adanya celah dari dalam, sebuah sabotase teknologi tingkat tinggi, atau bahkan bentuk peperangan baru yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tapi publik tak lagi tertarik pada alasan. Mereka menginginkan jawaban,
dan perlindungan. Di luar negeri, simpati terhadap Israel mulai luntur. Beberapa negara yang biasanya menjadi sekutu kini mengambil sikap diam. Mereka menahan komentar, bahkan tidak mengirimkan bantuan secara langsung. Sebagian pemimpin dunia justru menyoroti penderitaan Palestina dalam pernyataan-pernyataan mereka, menyeratkan bahwa yang terjadi mungkin adalah akibat dari kebijakan yang selama ini dibiarkan terus berlangsung. Di Gaza, malam-malam tetap gelap karena pemadaman listrik. Namun kali ini ada percikan harapan dalam mata anak-anak yang duduk di pelataran rumah-rumah yang telah setengah runtuh. Mereka tidak menyaksikan ledakan itu secara langsung, tapi mereka mendengar tentang bagaimana dunia kini membicarakan nasib mereka, tentang bagaimana ketakutan tidak lagi hanya ada di pihak mereka. Bagi mereka, itu lebih dari cukup. Salah satu rekaman yang viral adalah tangis seorang bocah Palestina yang berkata, "Kami tidak ingin mereka menderita seperti kami. Tapi mungkin ini cara langit bicara, agar mereka mulai mendengarkan." Kata-kata itu menembus batas negara, menyentuh hati banyak orang yang sebelumnya tak peduli. Narasi mulai bergeser, bukan lagi tentang pihak yang kuat dan lemah, tapi tentang siapa yang masih punya hati. Pemerintah Israel akhirnya mengumumkan rencana besar untuk mengevakuasi sebagian besar fasilitas militer dari wilayah sipil. Ini langkah yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Beberapa pengamat menilai ini sebagai bentuk ketakutan yang disamarkan sebagai strategi. Tapi di kalangan rakyatnya sendiri, keputusan itu justru menambah rasa panik. Jika negara sendiri tak percaya tempatnya aman, bagaimana rakyat bisa merasa dilindungi? Beberapa hari setelahnya, muncul simbol-simbol baru di tembok-tembok Tel Aviv. Bukan dari seniman jalanan, tapi dari warga biasa. Lukisan puing-puing bandara, wajah-wajah korban, dan kalimat-kalimat sindiran seperti, "Hari ini kita yang lari," dan "Inilah rasa yang tak pernah mau kita pahami." Untuk pertama kalinya, rasa malu menjadi bagian dari narasi nasional. Meski belum ada serangan lanjutan, bayang-bayang ledakan itu tidak pergi begitu saja. Ia menghantui percakapan di rumah, di sekolah, dan di markas militer. Ia hadir dalam mimpi para penyintas, dalam ketakutan anak-anak yang dulu merasa hidup di negara paling aman di kawasan. Trauma itu tumbuh diam-diam, lebih dalam dari luka fisik manapun. Dan ketika dunia menutup halaman cerita ini, satu kalimat tertinggal di benak banyak orang. Mungkin bukan tentang siapa yang menekan tombol, tapi tentang semua tangisan yang selama ini tak pernah dihitung. Kini, Israel belajar bahwa kekuatan tanpa keadilan bukanlah perlindungan. Dan sebuah doa yang diabaikan, bisa lebih mematikan daripada senjata paling canggih di dunia. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, komen pendapatmu di bawah, dan subscribe untuk terus mengikuti perkembangan cerita dan narasi-narasi penuh makna dari sudut yang jarang dibahas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam damai, dan semoga dunia segera menemukan keadilan yang sesungguhnya.